hari ini adalah mengaktifasi favor of God. Saudara rindu dan terus mau mengalami favor of God dalam hidup saudara? Perkenanan ilahi, pengistimewaan ilahi. Saudaraku, yang saya mau highlight dari kata favor adalah disukai Tuhan. Saudara, kalau orang suka sama saudara, orang bisa lakukan apapun yang baik buat saudara. Betul gak saudaraku? Iya kan? Jadi kalau disukai oleh Tuhan, wow, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan, saudaraku, treat saudara secara spesial, istimewa. Nah, gimana saudara mengaktifasi favor of God? Mari kita gunakan aplikasi ini. Aplikasi ini namanya BAPA, Bapa. Katakan Bapa. B-nya adalah A-nya, P-nya, A-nya. Kita baca ayatnya bersama-sama. 2, 3. Kolose 3:12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Yes. Kemudian apa lagi? Kemurahan. Kemudian apa? Kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Nah saudara, kunci pertama bagaimana kita aktivasi favor of God, bagaimana saudara mengalami perkenanan dan kemurahan Tuhan yang spesial buat saudara, itu terjadi ketika saudara itu punya belas kasihan. God is love. Allah adalah kasih. Jadi Allah itu cepat sekali tersentuh ketika lihat orang itu sayang sama yang lain. Ketika seseorang itu mengasihi orang lain, Tuhan cepat tersentuh oleh tindakan dan perbuatan itu. Ngerti nggak saudaraku? Kayaknya saudara masih download. Apa nih ya kan? Gini, saya ulangi. God is love. Allah adalah kasih. Jadi kalau Tuhan lihat seseorang itu mengasihi orang lain, Tuhan tuh happy. Ngerti nggak? Tuhan tuh senengnya begini. Bukan berarti gara-gara saudara baru Tuhan seneng. Bukan. Tuhan suka dengan perbuatan saudara itu. Wow, luar biasa. Kenny mengasihi orang itu. Kenny murah hati sama orang itu. Tuhan lihat gitu, Tuhan happy. Ngerti gak saudaraku? Maka Tuhan itu gampang sekali nyatakan favor buat Kenny. Paham? Tapi kalau saudara lihat orang kikir, Tuhan adalah sang pemberi, murah. Jadi kalau Tuhan lihat orang kikir gimana saudaraku? Tuhan gak seneng saudara. Paham? Ini orang kok jadi orang kok kikirnya selangit. Yaudah, tak biarin hidupnya kayak begitu. Tuhan gak tersentuh, Tuhan tidak terjamah untuk melakukan satu kemurahan hati buat orang kikir. Halo? Oh saudara diam semua. Kan di jemaat ini gak ada orang kikir. Bilang sama sebelahmu, kan kamu gak kikir kan? Haleluya. Aman saudaraku ya kan, tenang. Iya kan, karena gak ada orang kikir di tengah kita. Jemaat ini jemaat yang murah. Amin dong. Haleluya. Iya kan? Iya kan? Perkara hari ini masih kikir, waktu amin tiba-tiba langsung jadi murah hati saudaraku. Haleluya. Iya. Nah saudara, belas kasihan itu apa? Belas kasihan adalah sikap hati yang penuh kasih. Apalagi? Peduli dan berempati terhadap penderitaan orang lain, atau kesukaran, kesulitan, kesusahan orang lain, disertai dengan dorongan untuk apa? Iya, mau membantu meringankan beban mereka atau memberikan solusi. Iya. Jadi belas kasihan bukan sekedar perasaan, saudara, tapi sebuah tindakan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menggerakkan saudara? Christine Caine, dia berkata, baca bersama di bahasa Indonesianya 2, 3. Oke, definisi yang sederhana ya. Melihat kebutuhan, kemudian apa? Ia merasakan kebutuhan, maksudnya kebutuhan orang lain gitu ya, bukan kebutuhan saudara.
dan bertindak untuk memenuhi. Ya. Apa masalah dan kebutuhan yang menggerakkan Anda hari ini? Apa masalah dan kebutuhan yang menggerakkan Anda hari ini? Yang menggugah, yang membuat Anda berbelas kasihan, itu apa? Atau apa concernmu? Apa yang Anda itu pedulikan? Concern atau yang menjadi keprihatinanmu itu apa? Yang membuat engkau berbelas kasihan. Ada yang saudaraku berbelas kasihannya kepada orang berkebutuhan khusus. Ada yang berbelas kasihannya kepada orang yang tidak waras alias orgil. Ada yang saudaraku cepat sekali terjamah, tersentuh hatinya dengan belas kasihan kalau saudara dengar atau lihat orang korban kekerasan dalam rumah tangga, atau korban ketidakadilan. Ada orang saudaraku yang tergerak hatinya cepat sekali berbelas kasihan kepada orang sakit. Ada orang kalau lihat orang mabuk, bukannya ditertawain, tapi dia bisa nangis lihat, kok ini orang mabuk ya. Itu belas kasihan, saudaraku. Itu tanda, saudara, tanda Tuhan naruh di hatimu, hey nak, aku mau kamu solve problem ini. Aku mau kamu selesaikan masalah ini. Aku mau kamu jadi problem solver. Kamu selesaikan masalah ini. Ada saudara yang kalau lihat orang nganggur, saudaraku nggak kuat, nggak tahan, saudaraku. Aduh kasihan, ini orang kenapa ya, kok bisa nggak ada kerjaan. Ada orang lihat itu biasa-biasa saja, saudaraku. Tapi ada orang, saudaraku, wih, concern sekali, saudaraku, sampai ngurusin orang siang malam, ngurus orang supaya dapat kerja, saudara. Itu belas kasihan, saudara. Ya, saudara tanya Pak Gembala, kalau Pak Gembala itu concern apa, saudaraku? Concern saya nomor satu, kalau saudara hidupnya nggak beres, iya sudah pasti ya. Oh saudara, aduh sama Tuhan nggak taat itu loh. Aduh, gimana sih saudaraku? Gemes saudaraku lihatnya. Ya enggak, kalau saya concernnya dua yang paling mengganggu saya. Yaitu yang pertama, kepemimpinan. Semua lini kehidupan ini itu dipengaruhi oleh kepemimpinan, saudaraku. Kepemimpinan itu sangat menentukan. Pemimpin yang baik sama dengan pengikut yang baik, betul? Pemimpin yang buruk sama dengan pengikut yang buruk. Teori ini berarti, saudaraku, setiap orang sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya ada orang juga yang punya kepemimpinan yang buruk merusak orang baik, betul nggak? Tapi ada orang dengan kepemimpinan yang baik memperbaiki orang yang buruk atau yang rusak. Kepemimpinan. Tapi yang kedua, yang concern saya hari ini sangat kuat adalah generasi muda. Generasi muda menjadi concern saya. Saya itu bisa membayangkan, dan saya itu jadi something that saya itu merasa ngeri sekali membayangkan masa depan dari anak-anak muda. Coba Aimi maju ke depan sebentar. Anak saya ini lagi sebentar lagi sarjana, saudaraku. Ya, ini anak saya, tapi yang biaya kuliah bukan saya. Yang biaya kuliah ada papa mamanya. Nah, saudara, jadi sekarang lagi bikin proyek ya, nak ya. Lagi bikin proyek. Coba cerita sedikit proyek, bisa singkat aja. Nah, tapi yang saya mau kamu bagikan itu adalah tuh saya miris sekali waktu dengar kemarin kita sama-sama mereka berdua, Sharon yang jadi yang nyetir, Amy jadi co-pilot, saya sama Adrian jadi passengernya, jadi penumpangnya. Jarang-jarang yang begitu, saudara ya. Nah, dia ceritalah
dia lagi hire orang-orang di pekerjaan di bisnisnya, ya kan? Nah, yang dia cerita itu, saya dengar itu ya bukan barang baru buat saya, tapi kok aduh, tambah kesininya tambah saya scary gitu loh. Bayangkan yang lamar, dia buka lamaran untuk kerja di proyeknya dia gitu kan. Nah, udah kamu cerita lah. Udah ngerti kan maksudnya Dedi kemarin? Udah. Berarti ke itu ya, yang soal hire. sarjana ya, soal hire orang. Oke, jadi padahalnya gaji yang di itu. Iya, aku mau hire orang di bagian part timer, staff produksi. Jadi dengan gaji dari 800 sampai 900 ribu sebulan, karena dia cuma kerjanya sebanyak 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Ekspektasi aku kan pengen hire-nya yang lulusan SMA atau SMK gitu kan, yang mungkin dia baru lulus sekolah dan dia mau cari kerjaan. Tapi pas udah pada daftar nih, loh kok tahu-tahu ada yang S1 udah lulus, S1 manajemen dengan IPK-nya cum laude 3,7. Terus ada juga bahkan yang apply bapak-bapak tulisan di CV-nya tuh cook expert yang udah pernah jadi senior cook, head cook. Aku kan kaget ya, bahkan bapak ini juga pernah kerja di hotel dan dia mau apply ke bisnis aku. Selain itu juga ada yang dia udah lulus dan pernah jadi credit marketing officer. Terus pengalamannya juga di bagian perbankan, finance, tapi apply-nya untuk produksi. Dan di situ aku jadi tahu Gak nyambung ya kayaknya. Gak nyambung. Dan wow, ternyata rate pengangguran atau unemployment tuh lagi separah itu. Dan sekarang Indonesia lagi butuh lebih banyak lapangan pekerjaan. Terus dari situ aku jadi ngerasa, ya mungkin ini pesan dari Tuhan juga kali ya, untuk membuat lebih banyak lapangan pekerjaan, biar siapa tahu ya nanti Tuhan yang dengar mimpi aku dan Tuhan yang bantu nanti. Amin. Oke, terima kasih. Sukses calon pengusaha besar. Nah, saudara-saudara, gini. Ini serius. Coba simak ya. Udah punya pengalaman di perbankan, apa tadi? Perbankan, marketing, kok nyambungnya ke produksi di dapur itu loh, hubungannya apa? Gajinya 800-900 ribu itu loh. Coba, ini serius banget. Apalagi chef, sudah punya pengalaman, ya kayaknya malas juga tuh orang. Lu bikin aja masakan sendiri, lu jual lah di emperan rumah lu gitu loh. Kok kejar gaji 800-900 ribu gitu loh. Ini udah parah kalau saya melihat. S1 yang di Purwo SMA yang lamar S1 untuk mengejar gaji 800-900 ribu. Udah gitu di interviewnya, wah kayaknya udah expert banget sampai dia sendiri terintimidasi. Tim, waduh gila nih, kalau dia kerja sama kita malah dia yang ngatur kita, dia yang pinter kok kita belum tahu. Langsung terintimidasi mereka. Karena ini yang orang dewasa yang lamar, saudara. Ngeri ini, saudara. Ngeri. Situ saya kemarin di doa fajar saya bilang, tolong kalian saya kasih PR. Mikir tuh anak-anak muda, kalian bikin proyek, bikin bisnis, anak-anak kita yang kerja. Kok nggak ada amin? Apoda gimana? Meong gimana sih jawabnya meong? Aduh. Minimal mereka bisa jualan. Hari ini kita agak panjang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, karena hanya satu kebaktian. Nah, ya nggak apa-apa. Abis ini kita ditraktir sama Ko Cornelis. Haleluya. Sekali-sekali. Yang lain tepuk tangan, yang tepuk tangan tuh udah tahu mereka biasa ngumpul. Jadi aman. Haleluya, ini jemaat kita ini sangat solid banget, saudaraku. Saya sih happy banget. Saya happy melihat anak-anak saya rukun, ya kakak adik rukun, nggak berantem, aku sayang, nanti itu ada di bagian sini juga. Sebab itu yang menarik favor of God. Amin, saudaraku. Nah, apa concern saudara hari ini? Coba tuliskan saudara di situ. Tulis minimal 1. Minimal 1. Apa concern saudara? Dan concern saudara itu bisa jadi sebuah ministry. Bisa jadi sebuah pelayanan saudara. Entah itu mungkin juga concern saudara bidang pendidikan, concern saudara bidang hukum, concern saudara bidang lingkungan hidup.
Nah, concern kita apa ya? Tulis, karena ini akan menentukan panggilan saudara. Oh, saudara nggak ngerti, aku nih concernnya apa? Waduh, saudara perlu konsultasi lah, minimal sama saudara punya ketua Kersel. Kalau ketua Kerselnya bingung, baru naik ke saya. Kita baca Amsal 19 ayat 17. Saudara lihat, ketika saudara mulai punya belas kasihan, saudara mengaktifasi apa? Favor of God. 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas apa? Haleluya. Saudara, kita sebetulnya nggak perlu terlalu teriak Tuhan ngasih favormu. Sebetulnya yang perlu kita lakukan sesederhana ini. Lihat ada kebutuhan dan masalah orang di sekitar kita. Coba saudara solve problem. Betul? Lakukan sesuatu. Waktu saudara udah punya belas kasihan, maka saudara akan melihat Tuhan mensupport Anda. Dukungan dari sorga akan datang kepada hidupmu. Gini ya, Tuhan itu paling gak tahan lihat sama orang yang baik hati sama orang. Kalau saudara itu orang yang baik banget sama orang tuh, Tuhan tuh nggak tahan lihat saudara. Loh, maksudnya Tuhan nggak tahan gini. Luar biasa ya. Aku nih udah murah hati, aku lihat ini orang nantang gue nih. Ini orang baik banget kan? Cocok sekali sama aku. Yes. Tuhan lagi cari orang yang cocok sama Tuhan. Haleluya. Ayo, come on. Saya berdoa jemaat ini adalah jemaat yang terkenal baik hatinya. Ya kan? Waktu saudara berbelas kasihan, saudara mengaktifasi favor of God. Memiutangi Tuhan. Ya, kalau saya, saudaraku dipiutangi, mau mengutangi saya atau saya berhutang, ya saya masih terbatas, masih bisa berhutang. Tapi kalau Tuhan itu berhutang, nggak mungkin. Betul tidak? Tetapi ketika muncul pernyataan bahwa ketika saya berbelas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, artinya gini, orang yang berbelas kasihan itu membuat Tuhan berhutang budi sama dia. Tapi pernyataan itu kan sebetulnya nggak cocok dikenakan sama Tuhan, betul nggak? Tapi ketika dikenakan itu sama Tuhan, artinya gini, tadi yang saya bilang, Tuhan itu nggak tahan sama orang yang baik hati. Haleluya. Amin. Saudara mau nggak Tuhan itu lihat saudara tuh, waduh, gua seneng banget sama orang ini karena saudara baik hati. Bilang sama sebelahmu, saya senang berada di samping orang yang baik hati. Hey,